kenapa sih manusia harus jatuh cinta? Kalau kucing, ya mencari pasangannya saja, kemudian berkawin. Ada masa estusnya, jadi masa birahinya. Manusia itu masa birahinya tidak terlalu jelas. Maka dari itu butuh suatu effort dorongan lain untuk manusia kemudian berkembang biak, yaitu jatuh cinta. Okay. Tapi jatuh cinta tidak hanya untuk berkembang biak di manusia. Okay. Itu sebabnya ada seluruh lagu tentang cinta dari tahun berapa sampai hari ini. Kita pun bicara cinta sampai hari ini karena memang jatuh cinta di manusia tidak sederhana untuk berkembang biak. Mas Yasir sama Mbak Anes bisa bayangkan kalau kucing bisa berpuisi kan sangat miau miau. Manusia jatuh cinta karena dua makna. Ini secara biologis ya. Makna autobiografi atau autentisitas diri dan makna simbolik. Jatuh cinta itu sebetulnya mencari keseimbangan, bahasa biologisnya homeostasis. Saat Mas jatuh cinta misalnya, kemudian mengalami turbulensi di dalam cinta, itu yang Mas alami adalah alostasis. Itu bahasa biologi, bertahan secara aktif dan itu stres. Mas kalau pengen jatuh cinta terus pengen tenang, ya kamu salah milih. Jatuh cinta itu bukan untuk tenang tapi untuk membangun. Bisa gak sih kita ngelihat bagaimana secara biologis orang yang sadar dan orang yang tidak sadar terhadap tadi gitu, gue mau memilih seperti apa, decision making sampai dengan manajemen resikonya itu. Kalau orang jatuh cinta tuh harusnya bikin senang terus, itu salah paham. Jatuh cinta itu stres loh, siapa bilang bikin senang terus. Jangan. Jadi saat kita memutuskan, ya teman-teman ya yang usianya masih muda yang mau jatuh cinta, kalau kalian nanti memilih untuk jatuh cinta harus ingat, jatuh cinta itu stres. Pertanyaannya bukan kok stres, tapi stres yang bagaimana kan gitu. Stresnya itu mengarah kemana? Stresnya harusnya membuat kalian menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari sisi biologi lebih bahaya mana? Kesepian atau berada di dalam hubungan yang salah? Wah, berat sekali. Kalau secara biologis dua-duanya buruk. Oke, jadi biar nonton ini dapat ilmunya juga tapi bisa dapat buku, aku mau traktir 3 buku buat teman-teman yang nulis insight-nya dari podcast ini. Tulis 3 poin, nanti dapat 3 buku rekomendasi dari Mas Riza. Mas Riza mau rekomendasiin buku apa yang bisa kita traktir ke para penonton? Ya, saya beberapa hari yang lalu saya suka baca bukunya buku lama sih sebetulnya. Judulnya The Deep. So kalau mau dapetin buku The Deep, kita ada 3 buat traktir kamu. Tulis 3 poin yang paling insightful di kolom komen, nanti kita pilih. Oke? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita jatuh cinta atau patah hati? Di balik kata sayang, rindu, dan kehilangan, ada reaksi kimia. Ada hormon yang naik, ada sistem saraf yang aktif, ada gen yang diekspresikan atau justru dimatikan. Cinta bisa menjadi obat, tapi cinta juga bisa menjadi racun. Ada cinta yang menenangkan sistem imun, memperpanjang usia sel, dan membantu kita pulih. Tapi ada juga cinta yang membuat tubuh kita hidup dalam mode survival. Stres kronis, inflamasi, dan kelelahan emosional. Di episode ini kita akan membahas cinta dari sesuatu yang lebih jujur, biologi tubuh manusia. Bersama seorang PhD di bidang molecular biology, kita akan mengulik kapan cinta menyembuhkan, kapan cinta menghancurkan, dan bagaimana kita bisa mencintai dengan lebih sadar. Bukan hanya secara emosional, tapi juga biologis. Selamat datang di Sapiopato, Mas Riza Putranto. Makasih Mas. Welcome. Halo. Selamat datang di Sapiopato, Mas Riza Putranto. Mantap ya Mas, pokoknya sama ya, rimanya sama. Benar-benar, belakangnya diakhiri dengan O. Ini Jawa banget kalau kata orang zaman dulu ya. Gitu ya. Iya. Mas Riza, ini mumpung yang datang saintis beneran, jadi pertanyaanku mungkin padat dan kalau mungkin kita nanya ini ke apa, yang bukan saintis mungkin ini agak intimidatif, tapi kita mau mengeksploitasi keilmuan Mas Riza hari ini. Ya, Memfasilitasi kayak ilmu ujian. yang mau dibagikan. Kayak ujian disertasi ya. Boleh ya Mas Riza ya? Boleh banget. Boleh. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Jadi sekarang kan banyak nih di sosial media edukator yang ngajarin dating, yang ngajarin relationship. Tapi dari sisi kayak lu harus rasional, lu harus kalkulatif kayak gitu kan.
Tapi sebenarnya dari sisi biologis tuh apa emang bisa ya manusia tuh jatuh cinta dengan rasional, dengan akal, dengan pikiran? Terus apa sih yang terjadi di dalam tubuh manusia secara biologi kalau dia jatuh cinta tuh ada perubahan apa? Kalau misalnya Mas Riza ngelihat di apa nih stetoskop, mikroskop, stetoskop gini ya. Aduh, Stetoskop yang dia ketahuan dodonya gua. Gitu. Kalau tubuh. iya. Kalau lagi dilihat nih sel-selnya, wah ini selnya lagi jatuh cinta nih. Atau kayak wah ini selnya rusak mungkin karena lagi patah hati gitu kan. Jadi apa definisi love di dalam tubuh manusia dari sisi biologis dan apa yang terjadi di tubuh manusia saat dia jatuh cinta dan patah hati? Oke, baik, terima kasih. Ini mulainya pertanyaannya langsung dalam ya. Jadi eat that frog. Jadi yang susah dulu di depan. Jadi saya coba mungkin bagi diskusinya dalam beberapa level lah gitu ya. Yang pertama sebelum menjawab pertanyaan Mas Yasir tadi, sebetulnya kita perlu bertanya kenapa sih manusia harus jatuh cinta gitu ya. Kalau dari sudut pandang biologi, kita kan makhluk hidup. Nama spesies kita pun keren ya, Homo sapiens. Jadi manusia modern. Jadi manusia modern itu berbeda dengan Homo neanderthal misalkan, atau Homo erectus, manusia berdiri yang dulu. Jadi berbeda. Perbedaannya di mana? Setiap manusia itu mungkin kesamaannya dulu. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah setiap manusia ini sama seperti seluruh makhluk hidup lain di dunia ini adalah kebutuhan untuk berkembang biak. Ya, ini bahasanya biologi kan. Untung saya orang biologi, mau berkembang biak. Jadi berkembang biak. Berkembang biak artinya kalau di manusia berarti memberikan keturunan, meneruskan keberlangsungan dari spesiesnya si Homo sapiens ini tadi. Sama seperti seluruh spesies lain meneruskan keberadaan dari spesiesnya. Nah, kebutuhan dari berkembang biak inilah kemudian manusia perlu mencari cara. Kalau ini maaf nih, saya mengambil contoh karena saya penyuka kucing. Kalau kucing itu kan ya mencari pasangannya saja, kemudian berkawin gitu ya. Kemudian tiba-tiba hamil. Itu contoh di kucing di kompleks saya kayak gitu. Kok hamil, tiba-tiba hamil lagi besok. Seperti itu. Ada masa estusnya, jadi masa birahinya dari hewan. Manusia itu masa birahinya tidak terlalu jelas. Maka dari itu butuh suatu effort dorongan lain untuk manusia kemudian berkembang biak, yaitu jatuh cinta. Tapi jatuh cinta tidak hanya untuk berkembang biak di manusia. Itu sebabnya ada seluruh lagu tentang cinta dari tahun berapa sampai hari ini. Kita pun bicara cinta sampai hari ini. Kadangkala ada A, B, Z gitu ya. Karena memang jatuh cinta di manusia tidak sederhana untuk berkembang biak. Mas Yasir sama Mbak Anes bisa bayangkan kalau kucing bisa berpuisi kan sangat miau miau gitu. Jadi kan berpuisi, ya ampun cuma mau gitu aja kan gitu. Sampai berpuisi. Nah ini bedanya dengan manusia. Manusia jatuh cinta dalam beberapa tahap. Suka tidak suka gitu ya. Secara biologi kita jatuh cinta dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan nafsu atau bahasa Inggrisnya lust. Ya di sini hormon yang bekerja kan testosteron gitu kan, neurotropin ya di otak. Kemudian ada juga hormon-hormon lain. Kemudian setelah dia lust, tahapan kedua adalah intimacy. Intimacy itu ya kenalan, mulai mengenal pasangannya, dia seperti apa, karakternya seperti apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai. Apa yang membuat kita senang ketika kita ketemu dengan dia, apa yang membuat kita tidak senang ketika kita ketemu dengan dia. Itu dalam konteks yang bermain neurotransmitternya seperti dopamin, kemudian norepinefrin, kadang-kadang adrenalin kalau lagi marah-marahan ya kan. Jadi ini fase intimacy. Fase yang ketiga adalah long engagement atau commitment. Disinilah oksitosin bekerja. Itu adalah pasangan-pasangan yang katanya sudah beberapa tahun, tapi sebetulnya fase ini tidak ada waktu. Itu bergantung kepada bagaimana jatuh cinta secara biologis di antara 2 spesies manusia ini terjadi, dan itu biasanya harusnya itu terjadi secara alamiah. Pertanyaannya Mas Yasir, apakah manusia bisa jatuh cinta dengan logis? Tentu saja. Di fase mana?
Tentu saja tidak di fase lust, Mas. Oke. Pertama kita ketemu orang, seneng, suka tidak suka, ya kadangkala kita melihat fisik seseorang. Kita melihat bagaimana dia berperilaku, apa kata-katanya, itu fase nafsunya. Ya karena ada dorongan ingin berkembang biak itu tadi. Tapi logika akan datang ketika dia sudah fase long engagement. Jadi ketika dia sudah komitmen. Komitmen itu bukan berarti menikah ya, tidak harus menikah, tapi dalam berpasangan dia punya range, punya jangka waktu, punya visi, berdua pengen membangun apa sih sebetulnya, atau jalani aja dulu gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka sudah di fase yang melewati fase-fase yang sulit. Karena fase yang sulit ketika jatuh cinta di manusia itu umumnya terjadi pada fase-fase intimacy. Karena kan baru kenalan, Mas, baru tahu. Dua spesies yang berbeda ya, mungkin kalau kita bayangkan mereka bertemu sama-sama di usia 25 tahun. 25 tahun sebelumnya kan mereka tidak hidup berdua. Mereka hidup di keluarganya masing-masing dengan epigenetiknya masing-masing, dengan karakternya masing-masing. Begitu bertemu kan tentu saja harus saling memahami. Iya. Nah, itulah kira-kira, Mas. Oke Mas, aku masuk sedikit di sini. Perihal tadi lust and intimacy. Kalau dari kita nih berdua, kita sering mengedukasi ada 3 fase juga nih. Ada compatibility, chemistry, commitment gitu. Ada orang yang tipenya tahu dulu compatibility-nya tuh, lifestyle, finansial, edukasi, intelektual dan segala macam. Chemistry tuh yang ya udah yang kayak tadi tuh mungkin lust gitu ya. Agak susah nih diatur nih compatibility sama chemistry mana yang duluan. Dia berdinamika lah atau mungkin barengan simultaneous gitu ya. Tapi komitmen yang kita kayak lu baru kenal aja jangan langsung ajakin nikah apa segala macam. Komitmen tuh kayak semacam buah dari compatibility dan chemistry gitu. Nah pas aku dengar tadi perihal lust dan intimacy dan perihal rasionalitas dalam cinta lah anggapannya gitu ya. Mas bilang bisanya di long term gitu. How about intimacy? Apakah udah ada udah ada something yang bisa kita rasionalisasikan di situ? Oke. Mungkin yang perlu diperjelas dari apa yang saya katakan adalah permasalahan waktunya, Mas. Oke. Jadi waktu di dalam konteks lust, intimacy, dan kemudian menjadi long term engagement atau komitmen ini kan bukan 2 bulan kan nggak gitu, Mas. Oke. Ya, lust tuh bisa 5 detik loh, Mas. Oh oke. Setelah itu langsung masuk dia ke intimacy. Dan durasi intimasinya bisa panjang. Atau juga intimasinya bisa pendek. Atau juga dia secara paralel bisa terjadi secara cepat. Okay. Ada orang yang dengan cepat dia masuk ke komitmen. Jadi ini mungkin perlu dijelaskan di konteks kedua yang pengen saya sampaikan. Manusia jatuh cinta karena 2 makna. Ini secara biologis ya. Makna autobiografi atau autentisitas diri dan makna simbolik. Kita jatuh cinta dengan seseorang karena kita melihat gambaran diri kita di masa lalu atau mungkin bayangan kita di masa depan di diri orang tersebut. Okay. Apa yang kita alami di masa lalu, misalnya saya orangnya lembek begitu ya, saya ingin punya pasangan yang cukup keras untuk mendorong saya lebih sukses. Karena di masa lalu saya punya berbagai permasalahan yang membuat saya tidak bisa keras. Jadi akhirnya saya jatuh cintanya sama seseorang yang keras. Sebaliknya orang yang keras bisa jadi dia jatuh cinta dengan seseorang yang lembut. Karena dia membutuhkan kelembutan itu. Jadi itu adalah makna autobiografi seseorang. Jadi kita itu sebetulnya dalam saat kita jatuh cinta, kita sudah punya bekal. Walaupun ada perdebatan secara saintifik mengatakan apakah itu secara sadar maupun tidak sadar. Tapi manusia memang dibentuk dari apa yang pernah dia alami. Yang kedua, makna simbolik. Karena itu ada di lagu-lagu, Mas. Ya kan, dia rumah saya, kan gitu kan. Tanpa dia hidupku tidak berarti. Tanpa ini, jadi kita suka jatuh cinta dengan makna-makna simbolik itu. Dan itu bisa kita wujudkan di dalam perilaku yang kita berikan kepada dia atau yang dia berikan kepada kita. 2 makna ini saat kita jatuh cinta itu campur aduk dan kemudian mewarnai dari konteks intimacy dan juga long engagement maupun komitmen. Jadi disinilah faktor ini bekerja. Kita belum bicara di balik itu kan ada sel-sel kita, sel saraf, sel imun kita yang juga naik turun saat kita jatuh cinta, dibantu komunikasi molekuler dengan hormon, neurotransmitter. Hormon itu ada di tubuh, neurotransmitter di otak. Jadi berkomunikasi di antara keduanya, juggling begitu, untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi
dua makna itu Mas, yang akan mewarnai durasi waktu ketika seseorang itu lust, ketika seseorang itu ada di fase intimacy, dan seseorang ada di fase komitmen. Oke. Dan jangan dibayangkan ketika sudah sampai komitmen tidak bisa balik lagi ke intimacy. Jadi karena di dalam konteks biologi, tubuh itu akan selalu mencari keseimbangan. Keseimbangan itu wujudnya bermacam-macam. Jadi kalau di konteks biologi kita akan bicara jatuh cinta itu sebetulnya mencari keseimbangan. Bahasa biologisnya homeostasis. Saat Mas jatuh cinta misalnya, kemudian mengalami turbulensi di dalam cinta, itu yang Mas alami adalah alostasis. Itu bahasa biologi. Bertahan secara aktif dan itu stres. Tapi di suatu fase ketika cinta itu bisa menemukan kompromi, kan bahasanya kan bahasa kompromi. Kompromi itulah yang kita sebut sebagai hormesis, kemudian kita naik. Jadi kita bisa memahami pasangan kita, oh next time saya tidak akan mengulang kesalahan yang ini karena dia tidak suka begitu dan dia tahu saya tidak suka begini, kita ketemu kompromi. Dan ini biasanya hormesis ini ada di fase-fase ketika logika itu sudah lebih banyak menguasai ketimbang perasaan. Intimacy itu kan isinya dopamin. Dopamin itu gimana ya? Kalau cinta seorang ibu ke anak itu kan cinta katanya unconditional love. Itu oksitosin dari sejak awal bayinya lahir sampai dewasa. Makanya seorang ibu kan kalau sayang kepada anaknya sampai begitu. Tapi pasangan itu cintanya sebetulnya bersyarat tuh. Jadi kalau dikatakan itu nanti kita bisa berdebat di situ. Cintanya bersyarat. Kenapa? Karena neurotransmitternya dopamin. Dopamin itu kan kayak kita main handphone. Kalau reelsnya nggak suka kita scroll. Pindah lagi, kita pindah ke media yang lainnya, scroll aja terus. Sampai kita menemukan sesuatu yang kita suka. Nah ini konteksnya kan dalam jatuh cinta intimacy itu kan di situ. Jadi ada syaratnya walaupun syaratnya tidak selalu besar. Saya memberikan sesuatu kepada kamu, kamu harus memberikan juga sesuatu kepada saya. Walaupun konteksnya bisa benar, bisa salah, tergantung bagaimana pasangannya, tergantung kondisi dan situasi di mana itu terjadi, dan juga tergantung bagaimana mereka berdua ingin membangun intimasi itu seperti apa. Paham. Nah, gitulah Mas. Oke. Apa yang harusnya kita lakukan misalnya yang anak-anak muda deh gitu. Anak muda yang belum mungkin pengalamannya nggak gitu banyak perihal relationship, terus apalagi di hijack sama hormon gitu kan, terus tiba-tiba ada lust kick in gitu kan. Terus pasti kan mempengaruhi decision making dia dalam kehidupan kan, dan biasanya kalau nggak banyak pikir panjang ya kesandung lah di dalam kehidupan. Nah, gimana meminimalisir itu? Apa yang mesti kita lakukan di saat emang biologi itu udah emang otomatis dan bawaan badan, tapi kita tetap kayak, wah ini kayaknya bawaan biologis gue deh gitu. Tapi oke, gue tahan dulu. Tapi ada teknik-teknik tersendiri gak sih yang perlu disadari? Kalau saya senang banget memberikan wujud konkret biologi ke dalam case-case ya. Ini kan case-nya kan jatuh cinta ya. Kalau saya sangat menyarankan balik ke dua makna itu tadi. Kalau perlu tuliskan di sebuah tabel gitu ya. Makna autobiografi kita, makna autobiografi Anda gitu ya, makna simbolik Anda. Apa yang ingin kamu cari dari seorang pasanganmu? Jadi diwujudkan di kertas itu. Jangan di raba-raba gitu. Kalau di raba-raba, karena perasaan itu paling besar dominan ketika kita awal-awal jatuh cinta. Dan itu ada yang bilang cinta itu tidak berakal gitu ya. Cinta itu buta gitu. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Sebetulnya yang membuat cinta itu buta ya karena kita tidak mengkonkretisasi apa yang kita pilih. Sebenarnya kan kita memilih. Walaupun secara biologis ya ada banyak riset yang menunjukkan kalau bau badan seseorang gitu, bau badan itu bukan bau gitu enggak, tapi bau alamiah badan seseorang tanpa parfum, tanpa apapun. Itu juga mengundang, itu lust. Itu fase lust itu. Mengundang orang, oh aku suka sama yang ini, aku enggak suka sama yang ini. Jadi memilih tanpa, kalau itu dilakukan oleh tubuh kita secara tidak sadar. Karena itu impuls biologis evolutif itu. Jadi didorong begitu. Jadi kadang-kadang kita ketemu seseorang enak-enak aja aku deket, tapi teman kita yang sebelahnya nggak suka aku sama dia, nggak tahu kenapa, padahal itu sedang membaui faktor-faktor tertentu yang ada di tubuhnya. Nah di dalam konteks bagaimana meminimalisir supaya nggak off ya, jadi mungkin Mas Yasir mempertanyakannya supaya terkendali lah gitu ya. Terkendali dan proses decision makingnya nggak
sembarangan gitu. Ya, jadi ya tuliskan saja makna autobiografi diri. Apa yang ingin saya cari dari seorang pasangan. Pasangan seperti apa yang ingin saya cari. Tapi jangan, ya kan kita kan selama ini nulis pasangan baik gitu ya. Kaya, ganteng. Bukan itu Mas. Iya. Maksud saya autobiografi itu bukan autobiografi, itu imajinasi kita. Oke. Autobiografi itu saya pengen jadi orang seperti apa kalau bersama pasangan. Orang yang tenangkah, orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang bisa bekerja produktif dengan baik, orang yang punya makna hidup yang lebih baik, lebih tidak marah-marah lagi, misalkan saya pemarah, tidak sering nangis karena saya sering nangis. Akhir-akhir ini saya pengen punya pasangan yang bisa menenangkan saya, itu autobiografi. Dan makna simbolik. Saya pengen jadikan pasangan saya seperti apa. Harus ditulis itu. Rumah, jadikan rumah. Iya. Artinya mau tinggal di apartemen, di rumah maupun dimanapun kita berada, dia adalah rumah. Paham. Karena kadangkala hidup berpasangan, pulang ke rumah, rumahnya mewah, tapi kita tidak merasa itu rumah. Karena sebetulnya yang menjadikan kita makna simbolik kita ya pasangan kita. Nah itu dituliskan aja. Begitu sudah dituliskan, pertanyakan itu kepada orang yang akan dipilih. Apakah dia bisa jadi rumah? Kalau perlu tanyakan. Karena di zaman sekarang saya nggak tahu ya anak muda sekarang. Saya hidup di era-era 80-an kan. Jadi kalau dulu tuh kan suratnya surat cinta beneran gitu pakai amplop. Kalau sekarang mungkin saya nggak tahu pakai WhatsApp atau pakai teknologi modern yang lainnya. Nah ini yang harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Okay. Aku suka sama kamu, oke kita sama-sama suka. Aku pengen kamu seperti ini, nah tolong dijawab pertanyaan ini. Mungkin dia juga akan memberikan, tolong dijawab juga. Jadi jadi gimana ya, jatuh cinta, ya itulah di mana era-era di antara juggling antara intimacy dan kita masuk ke long commitment. Begitu itu terjadi Mas, cintanya bergeser mulai dari lust, intimacy langsung ke komitmen. Karena itu akan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nice, ini nice banget dan mirip sebenarnya sama apa yang maksudnya kita terapkan dan kamu kalau coaching kamu perihal relationship kan. Jadi kadang-kadang kita juga kepleset sama gua mau pasangan yang seperti apa, ya itu standar kayak tadi ganteng, kaya dan segala macam atau cantik gimana. Tapi kalau misalnya di tweak sedikit pertanyaannya, relationship seperti apa yang pengen gua jalanin bersama pasangan gua, itu completely different answer tuh gitu, dan itu mungkin lebih subjektif lebih objektif untuk diobrolin berdua. Kalau misalnya kayak gue pengen yang tadi tuh kualitas yang sifatnya personal, let's say gitu ya, mungkin ada sedikit kayak kalau tukeran misalnya kayak lagi ngedate nih, kita coba tulis autobiografi dan simbolik misalnya kayak gitu ya, lagi ngedate lucu juga tuh lo ngedate pakai autobiografi dan simbolik. Nah mungkin kayak deskripsikan relationship seperti apa yang kalian berdua mau jalankan, dan bagaimana kamu melihat pasangan kamu nanti. Gitu aman ya Mas ya? Kayak aman. Gitu ya? Nice banget. Karena mana simbolik itu tidak lekang waktu seharusnya loh ya. Iya. Jadi pasangan kita mau berubah bentuk, dalam konteks ya rambut kita kan kalau pas muda ada, nanti usia pertama belum tentu rambutnya ada. Ya, walaupun kok Korea bisa sekarang. Tapi ya maksudnya ya itu konteks hubungan pasangan itu kan tidak melulu masalah apa yang ingin kita lihat, mempreservasi image dari pasangan kepada kita, tapi makna yang jauh lebih dalam dari itu. Makna simbolik dan autobiografi itu sangat-sangat membantu anak muda, bahkan kita mungkin yang sudah menjalin cukup lama itu juga bisa membantu. Sedikit praktikal boleh ya, sedikit teknis ya, biar mungkin bentuknya gimana sih? Aku akan nyebutin yang versi aku, nanti Mas nyebutin yang versi Mas. Autobiografinya adalah aku mau relationship yang nggak ada rahasia, terbuka, fleksibel, dan nggak settle di satu tempat. Jadi adventurous bareng gitu. Dan aku melihat simboliknya adalah aku ingin pengen pasanganku yang bagaikan matahari yang menghangatkan gitu, dan kayak sunshine gitulah gitu. Terus ya udah dapetnya dia pas banget nih gitu. Dia kita sekarang tinggal di Bali, nomad, pindah-pindah gitu kan. Terus kayaknya kalau nggak ada dia, nggak ketemu dia sekali tuh kayak hidupku no emotion at all gitu. Jadi dia kayak symbol of emotion gitu loh buat aku kayak gitu. Bener gak kayak gitu ejawantahannya? Iya betul. Kalau Mas Riza gimana? Kalau saya lebih prefer
pasangan itu adalah seseorang yang bersama dia itu apapun kondisi yang sedang dialami, apa ya istilahnya itu, saya mau bilang ketenangan kurang pas. Jadi lebih kepada bagaimana kita berdua itu bisa naik, ya gambarnya gini, sedang naik kapal lah gitu. Sedang naik kapal berdua, terus ada ombak yang sangat besar, kapalnya terbalik. Saya pengen pasangan itu bisa membalikkan kapal itu terus kita naik lagi. Berulang kali, karena bagaimanapun hidup itu kan yang dijalani tidak melulu masalah matahari yang cerah gitu ya, cuaca yang baik, tapi kan lebih banyaknya sebetulnya cuaca yang buruk. Nah ketika cuaca yang buruk itu gimana kita bisa membalikkan kapal terus ketawa berdua gitu. Ketawa berdua hahaha gitu, terus naik ke kapal itu lagi, kemudian kita mendayung, ngarungi lautan, itu makna simbolik. Jadi pasangan saya adalah nahkoda yang bareng-bareng kita ngayuh gitu lah. Dan punya resiliensi yang dan tinggi. punya gitu. ya resiliensi yang tinggi, ya sama-sama kita. Jadi gini, kalau banyak di film-film itu kan diceritakan pasangan itu adalah saling melengkapi. Kadangkala sebetulnya pasangan itu sebenarnya adalah kawan kalau bagi saya. Sama-sama kawan yang ya nangis bareng. Yang memang tidak pernah kita nangis, kan nggak mungkin Mas Yasir nangis di depan bioskop gitu kan. Kenapa Mas gitu? Enggak, saya lagi nangis. Kan nggak mungkin. Jadi kita nangis bareng di suatu kondisi di mana orang tidak melihat, kita tertawa bersama. Keluar dari suatu permasalahan bersama, itu adalah makna simbolik dan autobiografi saya. Kenapa? Karena masa kecil saya mungkin termasuk masa kecil yang cukup sulit gitu ya. Jadi ketika saya dewasa kemudian ingin membangun cinta ya dengan seseorang, artinya saya menginginkan dia jadi nahkoda kapal bersama saya. Jadi itu makna simboliknya. Nice. Itu terlepas mau kaya tidak kaya itu hal berikutnya gitu ya, hal berikutnya. Dalam konteks memang nanti akan ada yang bilang jatuh cinta itu kan harus apa istilahnya Mas itu logis, harus berpikir untuk masa depan memang. Tapi kalau kita bisa mengarungi kapal nahkoda bersama, saya yakin ke arah sana pun bisa. Masalah materi, kemudian masalah komitmen itu juga bisa diselesaikan. Nice. Nah, gitulah kira-kira. Mantap. Malah Otak gue lagi memproses semua ini. Iya, malah keluar dari biologi ya kan. Jadi pujangga dulu sedikit. Iya, Nah, aku terinspirasi dari ada satu aku nonton di YouTube dulu waktu zaman COVID, Bruce Lipton, Honeymoon Effect, katanya honeymoon effect tuh kayak orang pas lagi jatuh cinta tuh sebenarnya dia makin sehat gitu loh. Terus iya kan, tapi kan ada juga sebaliknya pas patah hati mungkin dia mempengaruhi fisiologisnya dia gitu kan. Boleh ceritain kan tentang itu Mas? Kayak gimana supaya kita bisa jatuh cinta tapi bukan yang nggak bikin stres, yang nggak bikin down, tapi malah bikin kita lebih strong gitu. Ya. Enhance biologi. Biologi. Kalau kita bawa ke ranah apa ya? Segala keputusan manusia di hidup ini kan ada manajemen resikonya. Bicaranya dari bisnis ini. Risk management. Ada manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Segala keputusan bahkan yang terlihat sangat logis dan sangat baik sekalipun ada risiko di belakangnya. Kalau di dalam dunia biologi segala keputusan manusia yang diambil mulai dari hari ini kita mau makan apa, minum apa, termasuk dalam memilih pasangan, itu semuanya ada di 3 kantong tadi. Yang pertama adalah bagaimana dia mengambil keputusannya, apakah mempengaruhi keseimbangan fisik tubuh dan juga mental tubuh enggak. Jadi namanya homeostasis. Kalau ke arah kanan, jadi stres yang membangun kita, menaikkan derajat kita, itu namanya hormesis. Stres ke arah kiri yang menjatuhkan kita atau memberi beban kepada kita namanya alostasis. Jadi hidup manusia itu tinggal begini aja. Bagaimana kita ngarahkan stres kita ke hormesis kemudian untuk membangun keseimbangan baru. Jadi keseimbangan itu nggak statis, dia dinamis. Makanya seseorang bisa berkembang. Saya tarik ke jatuh cinta. Ketika kita memilih pasangan, ketika kita memutuskan untuk kemudian jatuh cinta, walaupun kadang-kala kita bilang saya tiba-tiba jatuh cinta, enggak juga. Sebenarnya tubuh kita memutuskan lewat sel-selnya di dalam tubuh. Ketika kita memutuskan jatuh cinta, kita masuk ke kondisi manajemen resiko ini. Bagaimana supaya cinta itu tenang gitu ya tadi Mas tanyakan. Sebetulnya saat kita jatuh cinta,
Jatuh cinta itu membuat turbulensi di dalam tubuh kita, termasuk di otak, kemudian di seluruh tubuh kita. Turbulensinya lewat neurotransmitter yang ada di otak, mau di adrenalin, norepinefrin, neurotropin, kemudian di tubuh kita ada berbagai macam hormon, ya, ada adrenalin, norepinefrin juga, kemudian ada macam-macam yang lainnya, oksitosin gitu ya. Jadi tubuh kita sebetulnya sedang mengganggu keseimbangannya saat kita jatuh cinta. Jatuh cinta tuh bikin stres rupanya ya. Iya, bikin stres. Pertanyaannya, stresnya mau kemana? Ke kiri, alostasis, atau ke kanan? Hubungan tanpa arah itu alostasis, Mas. Jadi gampang, saya bukan lebih sederhana kotak. Hubungan ada arahnya itu hormesis. Mulai dari nol, hormesis, Mas. Kalau dia ada arahnya, tergantung pasangannya punya visi atau tidak. Kalau tidak ada visi, alostasis. Alostasis itu cuma bertahan, Mas. Jadi kayak pemain Survival bola, mode. survival mode. Survival mode alostasis itu. Hormesis itu tumbuh. Sama seperti kita belajar keras, nilainya bagus, bertumbuh kita jadi pintar gitu kan. Nah di sisi lain, tubuh kita berusaha untuk menyeimbangkan itu semua secara sadar maupun tidak sadar. Oke ya, jadi saat kita jatuh cinta, saat kita menghadapi case ini, contoh case paling sederhana, pasangan kita punya karakter A atau sifat A yang kita tidak suka, misalkan naruh handuk sembarangan, ya kan, itu sederhana banget. Kita senangnya naruh handuk itu ya rapi, kemudian bertengkarlah kita. Nah itu adalah hormesis sebetulnya kalau pasangannya bisa kemudian mencapai kompromi tertentu. Tapi jadi alostasis kalau tidak bisa mencapai kompromi tertentu, alostasisnya bisa bertahun-tahun, Mas. Setiap hari bertengkarnya hanya karena itu. Kita bilangnya hanya karena saya melihatnya dari sudut pandang biologi. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang Mbak Anda sama Mas Yasir bisa beda lagi karena Karena itu konteks value hubungan, dan value bobot. ya, kan beda. Tapi dari sudut pandang biologi gitu kok masuk alostasis gitu ya. Alostasis kan beban. Gak worth it deh kayaknya gara-gara Anda bahasa jadi itu kan kalau alostasis tubuhnya mau ngomong nih, sel-selnya mau ngomong gitu aja gitu kan. Aku jadi stres nih. Kan jadi seperti itu sel-sel di dalam tubuh kita. Nah di dalam kita berpasangan ini atau di dalam kita jatuh cinta ini adalah bagaimana menyeimbangkan ini semua. Saat kita jatuh cinta pertama, neurotropin di tubuh kita membuat kita tetap relatifly seimbang. Itu sebabnya di awal-awal kita jatuh cinta, kita bisa relatifly menerima apa kekurangan pasangan kita. Kita maklumi. Ya udahlah gak apa-apa, namanya baru kenal ini kan. Baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba 6 bulan jegrek gak suka gitu. Karena fase udah masuk kepada fase komitmen dan long term itu tadi. Nah di fase long term dan komitmen itu betul-betul sebetulnya apa yang kita inginkan dan apa yang dia inginkan dihadapkan bersama-sama. Bener dong. Ngacung Oke. Jadi iya saya kalau pengen nanya tuh Iya, aku ngacung harus ya? tuh ngacung Mas. Kalau enggak Padahal ini cuma berantem. bertiga kita. Iya udah. Bentar. Kamu mau nanya apa? Nggak coba apa? Tentang apa? Enggak apa-apa kamu dulu aja. Enggak, soalnya kan perihal gini. Berarti misalnya gini, kan banyak yang kayak gua nggak mau jatuh cinta, misalnya gitu, kayak anti banget sama cinta gitu, kayak gua nggak mendiskreditkan kayak gua mau independen aja gitu, nggak Hyper-independent hyper jadinya. independent, let's say gitu ya, kita pakai bahasa itu hyper independent, bisa dibilang dia menghindari stres dong sebenarnya, stres dari si jatuh cinta itu sendiri, berarti ada trauma di situ, maybe. Bisa jadi ada trauma, tapi kan manusia kan dengan sadar bisa memilih sebetulnya. Jatuh cinta adalah salah satu cara manusia untuk saling berkenalan satu sama lain, kemudian tujuan berkembang biaknya bisa tercapai atau tidak berkembang biak. Karena jatuh cinta di manusia kan seperti tadi saya katakan di awal ya, jadi value-nya kan lebih dari sekedar reproduksi sebetulnya. Tapi ada lebih besar dari itu. Kalau Mas Yasir sama Mbak Anas pasti bilangnya value, hidup dan lain sebagainya. Secara biologis tubuh kita apapun pilihan kita, dia akan berusaha mengembalikan itu semua ke homeostasis, keseimbangan. Paham. Mau memilih self dependency, tubuh akan berusaha untuk seimbang di situ. Mau memilih berpasangan, tubuh juga akan berusaha untuk seimbang di situ. Yang membuat tubuh kita tidak bisa seimbang adalah bagaimana kita menempatkan diri di sebuah pilihan kita. Misalkan kita memilih untuk jatuh cinta, tapi kita bertahan di situasi yang tidak bisa diselesaikan seperti alostasis itu tadi. Kita memilih self dependency, tapi kita memilih juga self dependency yang mungkin berlebihan, kemudian jadi menutup diri terhadap komunikasi sosial dengan orang lain, lawan jenis dan lain sebagainya. Jadinya alostasis juga. Oke, paham. Jadi segala tubuh kita itu tidak menyukai segala sesuatu yang
off chart. Dia akan selalu mengembalikan itu ke Jadi keseimbangan. pick your struggle aja, single Pick your struggle, struggle, ya. single stress, berrelationship juga stress. Betul. Tergantung arahnya kemana nih. Tergantung arahnya kemana dan apa yang dicari. Balik lagi tadi, Ya. makna simbolik sama autobiografinya apa. Kalau memilih untuk berpasangan. Siap. Silakan. Udah gantian. Ya, oke. Oke. Ini menarik banget Mas, karena gini, aku bridging dulu sedikit. Kalau tadi kan kita ngomongin terkait relationship itu ideally ya Mas ya, ideally. Ketika aku menyampaikan, oh aku tuh maunya kayak gini, oh kamu maunya kayak gitu. Terus kita obrolin, kemudian terjadilah sebuah pemahaman yang sama dan akhirnya misalnya lanjut nih ke long term atau komitmen tadi gitu. Ideally kan seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi kok kebanyakan kita kan maksudnya lagi terjun ke industri love and relationship nih Mas. Based gitu on kan. hasil observasi kita di Ranum dan Coach Anes lah. Yes gitu. Jadi dari banyaknya ngobrolin love and relationship baik dari klien, kandidat, coachee dan segala macam. Ternyata sesulit itu untuk seseorang menyadari apa yang sebenarnya dia pengenin, apalagi untuk mengambil keputusan bahwa gue tuh maunya yang kayak gini gitu. Jadi yang sebenarnya muncul tadi di kepalaku adalah gini. Bagus kalau kita udah punya arti tadi simbolik dan punten apa Autobiografi. autobiografi gitu kan. Itu keren banget. Gue dengan senang hati Mas gitu ya ketemu klien kandidat yang kayak gitu. Tapi ternyata kebanyakan orang itu bahkan tidak punya makna tersebut atau bahasa simpelnya tidak sadar Mas bahwa apa yang aku lakukan sekarang is actually also my choice gitu. Oke. Nah, aku tarik mundur sedikit ke self awareness. Ya. Ada hubungannya nggak sih Mas gitu antara orang yang misalnya punya self awareness atau dia conscious, dia sadar terhadap tadi resikonya sendiri, pilihannya sendiri gitu kan terhadap apa yang terjadi di biologi. Karena kalau asumsiku berdasarkan observasi gitu kan, banyak orang yang akhirnya misalnya case hyper independent itu terjadi karena mungkin dia punya trauma di masa lalu gitu kan, akhirnya itu menghambat dia untuk membuka hatinya karena dia mikir kayak ngelihat orang tua gue nggak baik-baik aja, ngapain gue punya pasangan, mendingan gue sendiri aja independen, dan akhirnya tadi tubuhnya mencari keseimbangan di situ dan ketika udah seimbang gue survive aja kok sendiri, ngapain gue jatuh cinta gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin jatuh cinta banyak juga di sisi lain benefitnya, warna-warninya kalau kita ngelihat dalam case yang netral. Jadi kayak aku ngelihat ada orang yang sadar dan ada orang yang tidak sadar gitu. Biologically speaking tuh ada hubungannya nggak sih atau apa sih Mas yang mungkin pernah diobservasi gitu? Bisa nggak sih kita ngelihat bagaimana secara biologis orang yang sadar dan orang yang tidak sadar terhadap tadi gitu, gue mau memilih seperti apa, decision making sampai dengan manajemen resikonya itu. Ya, oke. Pertanyaannya kompleks ya. Jadi memang begini, kalau di dunia biologi itu, saya lupa pepatah Latinnya, tapi bahasa Indonesianya manusia itu makhluk yang kompleks. Kompleksnya tidak hanya di dalam triliunan sel yang ada di dalam tubuhnya, tapi bagaimana triliunan sel itu berperilaku. Kita ambil contoh sedikit, di otak kita ada 86 miliar neuron, ya kan? Wow. Banyak itu. Bayangkan interaksi antara sel saraf ini itu berbeda-beda untuk tiap orang. Kita bisa membayangkan betapa kompleksnya cara seseorang mengambil keputusan, dia berpikir, terutama di bagian otak yang depan ya. Bagaimana dia mengambil secara logika keputusan-keputusan yang harus diambil di dalam hidupnya. Bahkan mulai dari paling sederhana, hari ini saya mau minum air apa, teh kah, kopi kah, sirup kah, itu juga membutuhkan interaksi sel saraf yang sangat kompleks. Apalagi mengambil keputusan secara sadar gitu ya, tentang sebuah hubungan atau bagaimana mau membagi hidup dengan seseorang. Dan di konteks inilah sebetulnya biologi kemudian berusaha untuk menjelaskan bagaimana otak terlihat saat seseorang jatuh cinta. Ya sampai hari ini ya cukup kompleks, sulit sekali gitu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang itu tidak menyadari atau menyadari, kalau
memang secara teoritis seseorang seharusnya nih ya, dia bisa menyadari makna autobiografi dirinya. Trauma apa yang saya alami di masa lalu, hari ini saya orang seperti apa yang saya inginkan di masa yang akan datang, mungkin 2 hari dari sekarang, 5 hari dari sekarang, 10 hari, 5 tahun, 10 tahun, ada yang orang cuma jalan aja, walaupun dia bilang aku jalan aja, tapi sebetulnya dia lakukan itu secara sadar. Jadi sebetulnya dia sedang menjalani pilihan hidupnya juga. Secara sadar. Ya, sebetulnya. Dan kalau yang paling sulit dari seluruh keputusan manusia itu kan masalah jatuh cinta. Kenapa? Karena itu masalah membagi belahan cara hidup seseorang dengan orang lain. Orang lain yang tidak kita temui sebelumnya, yang tidak hidup bersama kita dari sejak kita masa kecil gitu ya. Atau jangan-jangan pasangan itu pernah dia main-main dulu pas dulu kecil, gedenya kemudian jadi pasangan, ya ada juga. Tapi kan nggak inget dulu pas kecil ngapain berdua gitu ya, apa yang diceritakan dan lain sebagainya yang sering kita lihat di film-film. Konteksnya adalah bagaimana membuat seseorang itu sadar atau tidak sadar sebetulnya kembali kepada individu yang bersangkutan. Yang pertama, kalau saya melihatnya secara biologis, manusia itu kan sebetulnya kebutuhan dasarnya ada beberapa yang sangat dasar. Satu, kebutuhan berkembang biak, makan, minum. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke kebutuhan dasar manusia berbasis Maslow gitu ya, ada yang namanya salah satu dari beberapa strata itu adalah relationship dan juga keamanan. Security ya. Security. Jadi kalau mau ditanyakan kepada mereka yang saya bingung sih mau milih pasangan seperti apa, sebaiknya sekarang pertanyaannya disederhanakan. 1, kamu pengen punya pasangan enggak? Jawabannya kan ya dan tidak. Oh iya benar juga. Iya. Jangan jawabannya setengah gitu, ya atau tidak gitu. Harus clear di dalam. Kalau memutuskan itu saja sulit, berarti he or she has a lot of homework. Kan ini banyak PR dia untuk diselesaikan di dirinya sendiri dulu. Setelah itu putuskan ya atau tidak, mau pasangan iya. Sekarang pertanyaannya nggak usah pakai simbolik sama autobiografi dulu, nanti dia nyari-nyari di masa lalu saya seperti apa, tapi bertanya kamu pengen aman atau tidak aman. Jadi jawabannya dibuat ya atau tidak. Ya, saya pengen aman, berarti butuh pasangan yang bisa membuat kamu merasa aman dulu, itu nomor 1. Baru setelahnya yang lain-lain, kamu mau ada syarat-syarat yang lain, mungkin diarahkan ke situ sih kalau menurut saya. Karena pada dasarnya kadangkala ada orang yang memang agak sulit melihat autobiografi dirinya karena faktor-faktor tertentu. 1, trauma bisa jadi. Yang kedua, ya dia tipe orang yang senangnya hidup begitu aja apa adanya. Walaupun sebetulnya itu dia sedang menjalani pilihannya. Sel-sel di tubuhnya sedang memilih untuk dia sebetulnya. Paham. Tapi dia merasa aku belum ngapa-ngapain padahal sudah ngapa-ngapain gitu. Gitu loh. Berarti sebenarnya bisa dibilang kadang-kadang tubuh kita pun juga ngasih sinyal, gitu nggak sih, Mas? Misalnya nih, contohnya kan ada kalau zaman dulu gitu. Oh, kalau kita lagi jatuh cinta tuh berbunga-bunga tuh kayak perutnya tuh ada butterfly in my stomach gitu kan. Tapi ya some research also shown itu juga bisa jadi anxiousness. Jangan-jangan lu sebenarnya ngerasa nggak secure dan akhirnya tubuh lu ngasih ini gitu kan. Nah, berarti kalau tadi Mas Riza bilang dan yang aku pelajarin di konten-kontennya Mas, artinya kan tubuh kita, sel biologi tuh mereka juga hidup gitu kan, mereka juga berperilaku, mereka juga memilih secara biologis gitu. Maka bisa diasumsikan gak sih Mas bahwa ketika misalnya kita lagi jatuh cinta, untuk kita mau ngecek nih gue vibing apa enggak, gue should be sama this person apa enggak, kita juga bisa nanya, kita bisa berkoneksi dengan tubuh kita sendiri dan tubuh kita mungkin juga bisa kasih jawabannya. Ya, exactly. Itu sebetulnya yang harusnya dilakukan. Karena jatuh cinta itu sebetulnya stres yang membangun kan. Ya nggak apa-apa, stres-stres sedikit, grogi, ketemu dia, butterfly stomach lah, macam-macam. Mempertanyakan lah, aku sama dia ke depan pengen seperti apa, itu kan stres. Stres yang tadinya tidak ada kalau kita tidak mengambil pilihan itu. Tapi kan stresnya harusnya membangun dan at the end itu harusnya membuat kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Kalau hubungan membuat kita menjadi seseorang yang jauh lebih buruk, ngapain? Itu ngapain kan gitu.
Kecuali memang tujuannya begitu. Tapi saya nggak yakin ada orang tujuannya Iya. begitu. Tujuannya kan pengen seperti itu. Lalu ada yang nanya, beberapa kali sih nanya di DM saya tuh, Mas kalau pengen jatuh cinta terus pengen tenang, ya kamu salah milih. Jatuh cinta itu bukan untuk tenang, tapi untuk membangun. Ingat, ada bedanya loh. Ketenangan itu tidak harus jatuh cinta, Mas. Duduk di sofa, minum kopi, baca buku, tenang. Bener sih. Iya kan? Tapi kalau kamu jatuh cinta nyari tenang, nggak mungkin. Ini masalah handuk aja ribut gitu kan. Apalagi yang itu baru yang kecil, belum yang besar-besar. Jadi itu adalah suatu, bukan berarti kita harus takut untuk mengambil keputusan itu. Kembali lagi kepada, balik lagi, mau punya pasangan nggak? Ya tidak. Mau rasa aman dari pasangan, ya atau tidak? Kalau jawabannya ya, ya yuk kita cari. Mau working on it apa enggak? Ketiga kan pertanyaannya turun lagi dari yang besar. Kecil-kecil, jadi segitiga nih. Gini pertanyaannya. Piramida Mau kebalik working ya. on it, Eh. ayo kita turunkan lagi sampai, ya sebaiknya sih kalau menurut saya jadi orang harus seperti itu. Mulai membangun diri itu dengan step by step. Mempertanyakan itu nanti akan melatih diri kita untuk secara sadar menyadari pilihannya. Itu tubuh kita juga akan menyadari pilihan kita. Sebenarnya sel-sel di tubuh kita itu kan tidak punya kesadaran. Yang punya kesadaran kan kumpulan dari sel-sel yang ada di otak ini, yang dia membangun kesadaran itu. Sel yang lain itu nggak ada kesadaran. Jadi kalau kita lagi stres, dia taunya kortisol, oke sel imunnya turun kan gitu. Oke sel imun berhenti dulu, soalnya kita lagi fokus survival nih tubuhnya. Nanti kortisolnya sudah ini, baru sel imunnya naik. Jadi jatuh cinta itu naik turunnya itu seperti itu. Iya. Jadi saat stres kortisol naik, ya sel imunnya turun, kok jadi sakit gitu kan. Iya. Tapi lagi happy gitu kan, happy banget sel imunnya naik. Jadi tubuh kita itu merespon apa-apa yang kita pilih sebetulnya. Baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Itu tuh sebenarnya Mas ya, kayak ini kan kalau aku simplify ini pertanyaan sederhana. Mungkin diejawantahkan dengan berbagai batasan-batasan dan kalimat-kalimat biar maksudnya ini masuk konteksnya dari sisi biologis. Tapi ini tuh pertanyaan yang menurut aku take it for granted sama orang dengan gampangnya kayak gimana sih untuk tahu duluan kalau aku nggak gimana biar sadar jatuh cinta segala macam. Ya ini jawabannya ribet. Iya kan ribet. Jatuh cinta tuh ribet gitu. Dan kenapa sih kita milih jalur ini? Iya, kita selalu mempertanyakan hal yang sama. Kenapa sih kita harus di love and relationship ya? But kita kadang-kadang mikir gini juga sih. Kayak Mas Riza ngomongin aktualisasi diri, kita pun juga mungkin curious kali ya sama in this field. Gue juga penasaran kenapa gue jatuh cinta sama dia, kenapa gue mau nikah sama dia gitu, ngerti gak sih? Kayak maybe we're also finding mungkin meaning. karena the level of complicatedness-nya malah jadi kayak asik banget nih dikulik terus nih gitu kali ya Mas ya. Bisa jadi karena jatuh cinta itu kan tidak selesai ketika seseorang menikah. Menurut saya ya. Iya. Jatuh cinta maupun kisah cinta itu tidak selesai Betul. ketika seseorang menikah. Iya. Justru Itu baru mulai. baru dimulai. Baru di challenge. Kemudian di challenge Iya. gitu kan. Di challenge-nya macam-macam gitu ya. Dan apapun yang terjadi along the way itu kan sebuah konteks budaya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang biologi, cinta itu kan tidak ada, bentuknya adalah bagaimana dua insan manusia itu bertemu kemudian berbagi hidup. Itu dari biologi. Berbagi hidup kan bisa macam-macam, saling menyakiti kah, alostasis kah, hormesis kah, atau homeostasis. Kan yang kita inginkan homeostasis ini yang ditolak. Balance ya. Oke. Jadi kalau dari sudut pandang biologi di situ, makanya kalau di konteks manusia, karena kita bicara dua jalan raya nih, kita bicaranya jalan raya yang berbeda. Satu tujuan hidup kita dengan tujuan kehidupan. Jadi kalau tujuan hidup, saya mau menikah usia 25 tahun misalnya, itu tujuan hidup. Tapi tujuan kehidupan belum tentu, jangan-jangan kita ketemu pasangan umur 40, 50. Dan ternyata makna yang kita harapkan dari autobiografi kita bisa berubah juga, karena itu bukan sesuatu yang fix, bukan sesuatu yang statis, itu dinamis. Kita bisa, ternyata setelah bertemu dengan seseorang A, saya pengen jadi individu yang seperti ini. Saya ingin menghabiskan hidup saya seperti ini. Iya. Nah itu indahnya sebetulnya. Transforming ya. Transforming. Bisa transforming. Relationship tuh harusnya begitu. Transforming. Kalau menurut saya harusnya begitu. Karena ya ngapain hidup berdua kalau saling nyakitin ini gitu. Ngapain hidup berdua kalau tidak ada visi berdua. Visinya harus berdua loh. Visinya harus nggak bisa visi satu orang. Iya. Saya aja yang mimpin, kamu tak gendong aja di belakang bisa. Itu harus dua-duanya jalan, pengen seperti apa, pengen kan
indahnya kehidupan ini justru karena waktu itu terbatas. Iya. Biologi membatasi waktu kita lewat umur kronologis kita dan umur biologis kita. Kan sel kita aja cuma punya waktu 60 kali 15, setelah itu senescence namanya, penuaan. Makanya nggak bisa dihindari. Kita hanya bisa memperlama aging, menunda penuaan. Kita belum bisa menghentikan. Mungkin suatu hari nanti dengan sains dan lain sebagainya mungkin bisa. Apa makna hidupnya Iya kan? kalau nggak ada, Nah, sekarang nggak ada kematian? apa makna hidupnya? Mau self dependency kah? Tapi if that's your choice, then do it. Apakah mau relationship? Kalau itu pilihannya, do it. Tapi along the way, balik lagi tadi, ada manajemen resikonya. Semua keputusan yang kita ambil ada resikonya. Bisa gagal, bisa berhasil, semua kembali kepada diri kita. Jadi kan, kalau nggak salah saya nulis di story kemarin, yang The Deep-nya Seth Godin, itu buku yang sangat bagus Ya, sekali. aku tahu. Saya baca 2 kali itu buku. Menunjukkan effort apapun di usaha apapun di hidup kita itu butuh yang namanya grafik itu. Jadi kadang-kala itu ada naik turunnya. Jadi kalau mau di bahasa mudahnya, biasanya saat turun kita menyerah. Kenapa? Karena rasanya nggak enak pas turun. Biasanya saya mendapatkan bunga seperti ini di butterfly stomach saya, seneng banget gitu kan. Sekarang kok nggak dapat lagi. Di mana flare-nya? Flare itu hilang, kemudian kita menyerah. Padahal hidup dan tadi balik lagi keseimbangan antara homeostasis, hormesis, alostasis itu yang harus selalu diingat di kepala kita. Oke, hari ini kita lagi bertengkar. Ini lagi di hormesis, jangan sampai di alostasis. Yuk kita bicara, bagaimana kita selesaikan gitu ya. Apa yang kamu mau, apa yang aku mau. Nggak bisa diselesaikan. Kadang-kala dengan berat hati sebuah hubungan harus berhenti. And that's fine. Menurut saya secara biologi. Ya nggak apa-apa juga. Berarti kita harus kemudian The Deep kan ada fase kul-de-saknya, kemudian dia ngambil keputusan lagi. Ya nggak apa-apa, kita ambil keputusan lagi yang lain. And that's life. Karena di dalam hidup kadangkala kita harus ngambil keputusan yang sulit untuk kita kemudian berkembang jadi lebih baik. Itu termasuk untuk relationship juga. Ini masuknya biofilosofi kan? Iya. Biofilosofi. Saya dulu ngambil filosofinya banyak soal di Perancis. Tapi benar sih, aku lihat memang nyatuin biology and filosofi sih, lebih ke situ sih. Dan nyambung sama kamu. Iya. Sadar nggak kamu lebih banyak ngomong? Iya. Gitu. Dia emang lebih into filosofinya, gue lebih. Dan aku juga punya ini sama biologi, karena kayak kalau filosofi kan kita bisa kadang-kadang bikin ngawur-ngawur sendiri ya, kayak cocok logi sendiri kadang-kadang gitu kan buat diri kita sendiri untuk memaknai sesuatu yang absurd gitu kan, kayak mungkin lagi gini kali gitu. Karena filosofi kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau biologi kan something yang jujur di badan kita kan. Jadi aku suka tuh menyeimbangkan itu gitu. Dan biologi itu jujur. Kita bilang, "Kamu suka sama dia?" Enggak. Tapi tangannya gemeter itu. Tubuhnya lebih jujur dari dia, sebenarnya dia suka. Iya, maksudnya kayak gitu. Aku nggak suka sama dia tapi nggak mau lihat. Iya, benar. Sel di tubuh kita lebih jujur dari diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia dibekali kemampuan di sel kita untuk restrain, menahan diri. Itu sebabnya saat berduka kita bisa tidak nangis di tempat. Saat kita patah hati, kita bisa tidak ngamuk di tempat, tapi diem, kemudian pergi, baru di rumah nangisnya 2 hari gitu, banjir gitu kan, kos-kosannya. Bisa seperti itu. Jadi tubuh manusia itu indahnya adalah bagaimana dia dalam kondisi apapun tuh berusaha untuk menyeimbangkan. Bagaimana jika di dalam sebuah hubungan itu, kalau saya membayangkan, balik lagi juga ke filosofi lah, filsafat ilmunya, kita seimbangkan antara kemauan di tubuh kita dengan kemauan kita. Ya tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Karena ada 9 miliar manusia di dunia ini ya kan, jumlah perempuannya 2/3 kan, lelakinya 1/3. Tapi nyari pasangan kok kayaknya sulit gitu kan, karena memang kita kadangkala di dalam melakukan manajemen resiko tadi itu, kita memberikan prasyarat yang membuat kita enggan untuk menyelaraskan antara bahasa tubuh kita dengan tujuan dari hidup kita untuk berpasangan misalnya. Iya. Jadi kita sebenarnya suka, nggak berani ngomong, dipendam, akhirnya direbut orang kan gitu. Misalnya ini kan digambarkan di dalam film-film, tapi sebetulnya ada penjelasan biologis di belakangnya. Keengganan seseorang untuk bicara dan lain sebagainya itu menentukan, itu kalau di herd itu sekumpulan populasi hewan maupun
manusia gitu ya, itu kan masalah perebutan apa ya, Kekuasaan. Power dynamic. power, kemudian potensi untuk dia mempertahankan spesiesnya. Spesiesnya ya. Jadi keengganan kita untuk ngomong kepada seseorang kemudian akhirnya dia dengan orang lain, akhirnya kita sendiri misalnya banyak digambarkan di film-film, itu sebenarnya kemampuan untuk kita kehilangan survival of the fittest itu. Iya. Iya. Jadi tapi balik lagi tadi, kalau dia mau sendiri ya nggak apa-apa, asalkan itu adalah pilihan yang dia lakukan secara sadar dan dia mau menjalani itu. Iya. Karena kalau sebetulnya kamu mau sendiri, iya, tapi setiap hari menangis, berarti kan tubuhnya mau bilang kamu tuh nggak mau sendiri. Iya. Ayo keluar rumah, cari orang yang mungkin akan kamu bisa ketemu orang dan kamu akhirnya bisa membangun sesuatu dengan dirinya, kan gitu. Nice. Kita pindah ngomongin seks gimana? Boleh. Biar agak Ya, gitu. Menggairahkan sedikit ya. Menggairahkan. Baik. Silakan. Nah, ngomongin biologis nih. Ada tanda kutip kebutuhan biologis gitu kan. Di dalam hubungan tuh lekatnya dengan seks. Ya, Gimana Mas Riza melihat ini nih? ya, seks adalah atau hubungan seksual adalah salah satu cara biologis kita untuk mempertahankan keturunan, mempertahankan spesies kita. Itu adalah salah satu cara. Tapi hubungan seksual di manusia tidak sama dengan di hewan. Oke. Di hewan tujuannya solely adalah untuk atau satu-satunya adalah untuk mempertahankan keturunan atau spesiesnya. Pada manusia it's beyond that. Jadi hubungan seksual pada manusia kalau kita melihat dari sudut pandang biologinya itu kan masalah percampur adukan hormon, ya kan, neurotransmitter saat melakukan itu dan kemudian sebelum dan setelahnya juga memberikan makna pada diri seseorang sebetulnya. Jadi kadangkala mungkin mempertanyakan diri pada hubungan seksual biologi seseorang, karena seharusnya hubungan seksual biologi seseorang itu tidak, ketika saya katakan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan keturunan, dia juga harus menyelesaikan permasalahan apa istilahnya itu? Emotional connection. Emotional connection. Oh, baru nyari saya tadi. Emotional connection. Terbentuk nggak emotional connection setelahnya atau tidak terbentuk sama sekali. Jadi disitulah kemudian makna cinta secara biologis itu lengkap. Kalau tidak terbentuk makna emosional untuk apa kan gitu. Kalau terbentuk, oh berarti hubungan ini adalah hubungan yang tepat gitu kan. Kemudian ini adalah hubungan yang terbentuk secara sempurna. Sempurna itu kan karena pada dasarnya ya gimana ya, tubuh kita itu kan isinya sel-sel dan kemudian dikasih pula kita organ reproduksi kan gitu. Ya mau tidak mau hubungan seksual adalah salah satu yang harus dipenuhi kan gitu. Iya. Di sisi lain ada faktor emotional connection yang juga harus dipenuhi lewat ini juga. Iya. Dan tidak hanya lewat hubungan seksual, lewat sentuhan fisik, kemudian lewat bagaimana seseorang berbicara dengan orang lain, dia juga akan berpengaruh ke tubuh fisik. Nah, mungkin di situ, Mas. Oke. Nah, ada kan gini ya, seorang anak ya, kalau kita ngomongin kayak buah cinta, itu pasti kayak anak gitu kan ya. Seorang anak dikatakan tuh buah cinta. Apakah mencintai harus bereproduksi? Jawaban biologisnya tidak. Tidak harus. Ya karena dibalik itu kan tidak semua, sadly ya, sedihnya adalah tidak semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, dia melakukan hubungan biologis atau hubungan seksual tidak selalu menghasilkan buah cinta gitu ya. Ya karena memang ada faktor-faktor biologis genetik tertentu yang bisa membuat kita tidak bisa gitu kan. Itu sebabnya sebetulnya buah cinta di dalam konteks biologis tidak hanya masalah keturunan, tapi sesuatu yang memang tidak terlihat sih. Seperti contohnya adalah keeratan hubungan seseorang dalam kemudian menjalaninya kan. Kadang kita ngomong kalau nggak punya keturunan nggak bahagia. Iya, kayaknya relationship-nya Sedih banget saya dengar gagal gitu kan. Iya, saya sedih banget. Padahal kadang-kadang tuh pengen ngomong, bapak, ibu gitu, kakek, nenek, nggak semua kebahagiaan itu diwujudkan di dalam hal seperti itu. Kadangkala orang, karena kayak sulit juga ya menjelaskan biologi dan kompleksitas filosofi atau biopsikologi kepada mereka itu sangat sulit sekali. Tapi pada dasarnya saya ingin memberikan gambaran kepada siapapun yang mendengarkan ini bahwasanya hubungan yang kompleks dalam jatuh cinta itu jangan sampai buahnya jadi kompleks juga.
Jadi hubungan kita kan jatuh cinta udah sulit nih, mempertahankan hubungan udah sulit. Jangan sampai buahnya, bukan berarti anak ya, tapi buahnya secara umum itu kompleks juga. Buahnya harusnya sederhana. Satu, orang menjadi lebih baik dan orang yang satunya juga menjadi dirinya yang lebih baik. Sesimpel itu sebetulnya. Dan itu akan terlihat kok, karirnya, pekerjaannya, kemudian bagaimana dia menjalani hidupnya sehari-hari. Kalau orang bilang radian, orang Prancis itu wajahnya itu berseri-seri, glowing kan gitu. Harusnya sih ke arah itu buah. Jadi tidak hanya melulu buah cinta itu ya anak, keturunan. Ya kalau diberikan, ya karena gimana ya, saya juga sedikit banyak mengetahui biologis reproduksi. Oke. Termasuk bagaimana dokter berusaha keras untuk bayi tabung. Oke. Saya pernah ketemu seorang dokter bayi tabung di Surabaya gitu ya, ngobrol-ngobrol, kebetulan kawan baik. Dia cerita, dok apa yang paling sulit dari ngurusin bayi tabung ini? Yang terakhir yang paling sulit itu mas adalah saat kita sudah meletakkan embrio di rahim seorang perempuan dan kita sudah tidak, dokter sudah tidak, saat ini dengan teknologi sekarang dokter tidak bisa lagi menentukan apakah dia akan jadi atau tidak. Itu kuasa yang lainnya kata dia. Nah disitulah kita melihat ada keterbatasan di dalam hubungan biologis seksual manusia kan. Okay. Ya kalau memang itu apa ya istilahnya itu kekuatan beyond science lah gitu. Yang mungkin suatu hari bisa diterjemahkan dan sains bisa membuat potensinya atau presentasinya lebih tinggi. Tapi pada saat ini kurang lebih 40 hingga 50% IVF itu, in vitro fertilization. Ya suatu hari mungkin bisa 70-80% ya dengan teknologi-teknologi yang keren. Itu kita bisa melihat bahwasanya di dalam teknologi pun ada keterbatasan. Okay. Jangan sampai di dalam hubungan kita juga membatasi sampai di level itu saja. Tapi memang ada orang yang tujuannya ke arah sana. Nah itu kan yang harus dibicarakan tadi di awal. Jangan sampai keputusannya tidak dilakukan secara sadar. Di awal sudah ngomong, aku pengen punya anak. Jadi mungkin pertanyaannya adalah buah cinta seperti apa yang ingin kita hasilkan? Nah itu. Iya kan? Iya. Apakah sebuah apartemen mewah 17 lantai kan gitu? Oh berarti kita harus kerja keras kan gitu. Yeah. Apakah kita harus punya anak? Oke, mari kita bicarakan. Jadi itu kan akan bicara saat logika itu masuk di era komitmen itu tadi, Mas. Nah, itulah kompleksnya manusia itu. Kenapa kita milih jalur itu? Balik lagi kenapa? Menarik. Secara saintifik kenapa milih jalur itu ya? Tapi ini juga menarik karena gini, ngomongin soal biologi dan masih related dengan seksualitas. Ya. Tentu pria dan wanita berbeda. Ya. Secara biologi, hormon, sampai ada ovulasi kalau di perempuan gitu kan, yang akhirnya membedakan antara keseimbangan pria dan wanita, homeostasis tadi. Yeah. So, apa yang membedakan antara homeostasisnya pria dan wanita? Ada nggak sih bedanya secara biologi? Secara biologi ya, secara biologi pada dasarnya kan hormonnya saja beda, ya kan karena saya bicaranya kromosom dulu. Jadi perempuan itu kromosomnya XX, lelaki itu XY. Ya kan? Kromosom Y pada lelaki adalah kromosom yang dimana di dalamnya ada DNA dan gen gitu ya. Semua yang mengatur mengenai organ reproduksi lelaki, termasuk semua bagaimana pengaturannya itu kan berhubungan juga dengan bagaimana otak berhubungan dengan organ reproduksi lelaki. Di perempuan itu terletak di kromosom X. Jadi itu diatur juga bagaimana estrogen, progesteron, LSH dan lain sebagainya mengatur siklus bulanan seorang perempuan yang berbeda sekali dengan siklus harian testosteron. Siklus harian testosteron relatif stabil, makanya ada lelaki yang bisa mancing dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi esok harinya flat gitu. Memang secara hormonal begitu gitu. Sementara perempuan siklusnya 28 hingga 30 hari kan tergantung orangnya. Kalau tidak ada masalah ya kan. Yeah. Jadi bagaimana pergantian shifting dari hormon yang ada di perempuan itu kurang lebih juga mengatur atau memengaruhi dari bagaimana dia behaving, ya moodnya, decision makingnya dan lain sebagainya.
Dan itu juga diatur tidak hanya oleh hormon dan genetik yang ada di tubuhnya, bagaimana lingkungan juga berpengaruh terhadap perempuan. Lelaki juga sama sebenarnya. Cuma lelaki itu kayak apa ya, absorban ya. Jadi ketika ada problem itu testosteron kan stabil dia. Jadi akhirnya dia stay di situ aja. Seolah-olah kayak nggak punya apa-apa, nggak terjadi apa, padahal dia sedang sedih, tapi nggak keluar. Nah, perbedaan ini kan yang sering kemudian muncul mitos-mitos gitu kan, lelaki itu datang dari Mars ya. Perempuan dari Venus. Ya, padahal bisa aja dibalik gitu. Kalau saya lebih suka lelaki dari Jupiter gitu ya. Perempuan dari Merkurius gitu, lebih jauh lagi gitu ya. Sebetulnya perbedaan itu kan masalah perbedaan biologis, tapi kalau dari otak kan sebetulnya secara relatively otak lelaki dan perempuan itu sama. Banyak faktor epigenetik yang mempengaruhi bagaimana seorang lelaki dan perempuan menggunakan otaknya. Ada seorang lelaki yang banyak dikelilingi oleh kelembutan dan juga ketelitian perempuan-perempuan selama dia masa kecil sampai dewasa, dia jadi lelaki yang sangat teliti. Sebaliknya ada perempuan yang dikelilingi oleh bagaimana pria-pria, Pak D-nya gitu ya, omnya, naruh anduk berpikir sembarangan. ngaruh gitu kan. Ngaruh bagaimana dia menjadi seorang perempuan yang tough. Kemudian jadi bagaimana ini kan mempengaruhi juga akhirnya bentukan dalam konteks biologis ini mempengaruhi juga bagaimana dia memilih pasangan kan. Aku kuat sendiri, misalkan saya perempuan, kuat sendiri. Aku pasti memilih lelaki yang bisa ngembong saya. Nggak mungkin aku milih lelaki yang juga sama-sama kuat. Misah dia nanti. Strong gitu ya. Tapi ada juga sih yang begitu dan it works very well. Ada yang tidak bekerja dengan baik. Karena saya yakin yang bekerja dengan baik ini makna autobiografi, balik lagi ke situ, sama makna simboliknya pasti sudah match. Sudah ketemu, goalnya ada. Tapi kalau yang goalnya nggak ada pasti ngambang. Nah mungkin di konteks inilah apa ya, ya perempuan sama lelaki bedanya sebetulnya di hormonnya. Di kromosomnya saja sudah beda gitu. Dan bagaimana otak mengatur itu kan kembali kepada faktor di luar. Karena secara struktur relatif tidak berbeda. Sains hari ini ya, saya nggak tahu 10 tahun yang akan datang jangan-jangan ditemukan. Oh ternyata memang beda gitu. Iya. Ya kalau itu terjadi ya kita akan shifting pemikiran ke arah sana juga. Tapi berarti kalau merecall lagi ya, Mas tadi obrolan kita off cam nih gitu, kita sempat diskusi kayak pria itu punya settingan pabrik seperti apa dan wanita punya settingan pabrik seperti apa. Karena kan kalau memang secara tadi yang Mas bilang kromosom menghasilkan hormon yang berbeda sehingga siklus inilah yang mempengaruhi mungkin behavior gender yang berbeda gitu kan. Tapi gender ini ada yang bawaan secara genetik, ada juga yang di nurture secara lingkungan atau epigenetics tadi gitu kan. Anggaplah epigenetics ini nggak ada Mas gitu ya. Oke. Berarti semua laki-laki dan semua perempuan nih sama gitu. Maka potensi yang paling maksimal yang bisa diraih dalam konteks percintaan secara biologi dari laki-laki dan pria itu apa sih Mas gitu? Dari laki dan perempuan. Iya laki-laki dan perempuan, kenapa laki-laki dan pria? Tapi epigenetiknya hilang. Iya, epigeneticsnya hilang. Oh berarti kita semua sama. Berarti semua lelaki di dunia ini sama, semua perempuan di dunia ini sama ya kan? Iya. Berarti kembali ke kebutuhan dasar aja. Namanya berkembang biak. That's it. Jadi binatang ya? Lah iya, that's it. Karena epigenetik ini yang menghiasi kita sebenarnya. Oke. Kenapa Mbak Anes suka sama seseorang setelah ngobrol 2 menit, tapi ada juga baru ketemu 2 detik udah sebel. Iya benar. Itu epigenetik. Karena Mbak punya autobiografi di diri Mbak. Mungkin dulu pernah ngalamin, aku punya temen nyebelin banget kayak dia nih. Padahal ini belum kenal loh kita. Ya kayak teman kerja gitu bisa, kok sebel banget ya sama dia. Padahal kita baru ngomong 2 menit, baru mimpin rapat ya 5 menit gitu. Udah kok nyebelin banget orang ini. Gitu kan. Jadi kita autobiografi kita merecall. Itu epigenetik loh. Kalau itu dihilangkan ya sudah, kebutuhan kita makan, minum, tidur, berkembang biak. Survival. That's it, survival. I see. That's it gitu kan. Oke. Berarti menariknya adalah lu tuh nikah, lu mau berpasangan, bukan nikah deh, lu mau berpasangan itu apakah memang just in the case of survival atau it's actually something beyond that, dan beyond itu tadi adalah di autobiografi ataupun simbolik. Start dari situ dulu gitu kan, karena nuansa-nuansanya banyak ya. Oke. Dah, aku balikin lagi kamu sayang.
Gue mah yang bagian kuriosnya aja. Pertanyaan lu ini sih apa? Pertanyaannya biologi semua malah. Pertanyaan biologi semua ya. Iya. Oke, tadi aku keingetan kayak gini. Aku kasih contoh manajemen biologi di dalam pernikahan kita. Lalu mungkin aku akan tanya ke Mas Riza, apalagi selain itu. Oh, iya. Kita nyari validasi dulu, terus mungkin abis itu kita ngembangin. Jadi kita punya satu rutin, namanya tuh OVU trip. Jadi namanya OVU trip berasal dari ovulation trip. Jadi aku mempelajari nih siklus mensnya seorang wanita. Ya. Saat ovulation, horny banget kan, gitu, horny banget dan glowing. Itu kayak peak-peaknya fisiologinya si wanita tuh di saat itu. Ya. Tapi terus sementara kita kan juga business partner, gitu kan. Gimana caranya kita bisa berrelationship sambil kerja yang bikin stres, tapi tetap bisa menjaga romansa di pernikahan kita. Akhirnya kita bikin namanya program internal kita namanya OVU Trips. Jadi setiap di ovulation kita staycation, kita pergi kemana. Jadi kayak honeymoon setiap bulan, gitu. Kayak honeymoon setiap bulan. Di saat kayak pas dia dapat nih, wah dapat hari ini, terus hitung 2 minggu dari OVU trip. Langsung OVU Trip, book Airbnb segala macam. Dalam 4 hari itu kita bikin 3 malam 4 hari. Ya udah gitulah, bercinta lah, puas-puasin gitu kan. Dan di situ akan jadi banyak creativity, emotional connection juga makin erat banget. Pokoknya peak-peaknya lah, intens banget itu. Party animal lah gitu. Real animal. Iya, real animal gitu, animal mode on gitu. Nah itu menurut aku bermanfaat banget di saat seorang pasangan bisa ngerti dari sisi biologi juga gitu. Itu salah satu manifestasi dan metode kita. Selain itu ada lagi gak sih yang bisa orang mungkin tahu untuk kayak manajemen biologi untuk memaksimalkan relationship? Manajemen biologi ya, itu manajemen biologi yang paling logis yang pernah saya dengar. Iya kan? Boleh dicontoh ya, silakan dicontoh, silakan. Soalnya ini ya, bahkan terpikir gitu ya. Tapi pada dasarnya Mbak Anes sama Mas Yasir ini ngikutin ritme biologis manusia yang sesungguhnya gitu. Artinya memang pada saat kondisi biologis, misalkan ovulasi ya, itu kan memang kondisi-kondisi di mana hormon itu lagi puncak-puncaknya gitu ya. Dan kalian berdua memberikan jeda itu. Kalau boleh dikatakan, coba dikembalikan ke homeostasis awal manusia kan memang kebutuhannya itu satu, dan itu di kalian it works very well nampaknya. Tapi manajemen biologis lain yang bisa dilakukan kan sebetulnya tidak harus dengan OVU trip gitu. Misalnya menentukan saja waktu yang tepat di mana pasangan itu ngobrol bareng, itu sebenarnya bisa. Tapi kan kita jarang, kadang-kala tidak pernah saking kesibukannya itu sehari-hari itu kan kadang-kadang tidak ada jadwal itu. Itu harus ada jadwal. Jadi tidak harus pilotok sih. Maksudnya tuh pilotok pun tergantung orangnya, kan ada orang yang morning owl, ada yang suaminya pulang udah malam gitu ya, istrinya udah tidur dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya menentukan manajemen biologis itu apa ya? Saya lagi mens gitu, jangan wah ini lagi mens nih gitu kan. PMS itu kan kayak itu salah satu yang dicontohkan kalian berdua ini adalah contoh paling real yang bisa dilakukan pasangan gitu kan. Dalam konteks hubungan biologis. Tapi dalam konteks manajemen biologis lainnya kan manusia itu kan adalah makhluk yang pengen didengar. Kadangkala saat kita berpasangan udah waktunya lama, berhubungan bertahun-tahun, jangan-jangan itu terdistorsi gitu. Jadi geser, nggak lagi ngobrol dengan pasangannya, kemudian sulit ngobrol dengan pasangannya, itu juga satu hal yang burung aja berkicau kalau dia lagi dekat-dekat dengan pasangan sejenisnya. Kucing juga meong-meong nggak jelas di atap rumah itu kan. Sedang momen seperti itu manusia harusnya juga lakukan itu dalam konteks bagaimana kita menentukan komunikasi itu. Komunikasinya itu maksudnya macam-macam loh, nggak harus ngomongin serius, kita di rumah yuk gitu, nggak gitu. Kayak quality time gitu. Kayak ngobrol gitu ya. Ngobrol kemudian tapi harus dijadwalkan karena namanya manajemen. Kalau nggak dijadwalkan bukan manajemen namanya. Spontanitas. Iya, dijadwalkan kapan, jam berapa, dilakukan secara rutin. Ya kan ada OVU trip, mungkin ini ada saya nggak mau nyebut pilotok ya, mungkin apa ya? Apalah podcast berdua gitu kan. Jadi ngobrol aja gitu, keluarkan apa yang ada di
unek-unek dan lain sebagainya. Bahkan ngobrol dan mendengarkan aja itu sebenarnya kebutuhan biologis. Itu kebutuhan biologis loh. Disentuh juga kebutuhan biologis. Misalnya saya jadi ingat manajemen biologis lain. Misalnya mau berangkat kemana pasangan, ya misalkan pagi-pagi pakai ritual peluk-peluk dulu 10 menit, itu juga bagus untuk tubuh. Karena kan sebenarnya tubuh kita butuh dipeluk 8 kali sehari. Itu sains itu untuk merasa tenang. Tapi kan itu number atau jumlah itu kan basisnya adalah partisipan. Iya. Kan secara umum kita ngambil pesannya dipeluk hubungan fisik itu kan membangun dengan koneksi dengan sangat baik. Ya harus dilakukan itu. Bahkan tidak hanya ke pasangan, ke orang-orang yang kita sayang, misalkan orang tua, anak kan itu dibuat manajemen biologis itu akan membentuk konektivitas oksitosin gitu yang sangat baik di sebuah keluarga. Kalau di pasangan ya oke banget lah peluk, cium dahinya setiap pagi gitu kan, berangkat. Karena kadangkala hal-hal kecil seperti itu tapi tidak dilakukan dengan manajerial yang baik, ya bisa juga mengganggu hubungan dari pasangan gitu kan. Itu kira-kira. Iya. Pagi-pagi sih kita susah bangun gara-gara anget di sebelah gitu, kayak pengen bangun pagi itu tapi anget Ya gitu. udah berarti off trip paling parah. Kalau pasangan yang lain mungkin bisa rutin ya pagi, karena ada pasangan-pasangan tertentu kan tiap pasangan tuh punya ritualnya masing-masing. Ya. Jadi temukan ritual itu dan kemudian dijadikan itu manajemen. Maksudnya tuh dilakukan secara rutin untuk memupuk. Tanaman aja butuh dipupuk kan. Butuh dipupuk untuk dia bisa tumbuh, apalagi hubungan gitu kan. Hubungan yang nggak bisa didiamkan aja terus dia tumbuh sendiri, nggak bisa. Yang tumbuh ilalang nanti. Oh iya benar. Iya kan? Iya, yang tumbuh ilalang. Ilalang tuh bisa macam-macam, bisa masalah, prasangka dan lain sebagainya. Oke. Mungkin tadi kita langsung ke pertanyaan terakhir kali ya. Jadi kayak dua deh. Satu lagi deh. Dari sisi biologi lebih bahaya mana? Kesepian atau berada di dalam hubungan yang salah? Wah, berat sekali. Kalau secara biologis dua-duanya buruk. Masuk kalau nih. Tapi kalau diharuskan menggali, karena saya juga berpikir kesepian sama berada di hubungan yang salah. Oke, kesepian ya. Jadi benar-benar sendiri dia. Kesepian, jadi benar-benar sendiri, tidak punya pasangan gitu ya. Karena banyak riset menunjukkan kesepian itu buruk untuk tubuh kita. Karena itu adalah bentuk stres yang kita sebut sebagai alostasis ya. Tapi alostasis ini kan seperti kantong. Jadi dia tergantung loadnya. Berarti kita bicaranya kesepiannya dibagi dua, kesepian dalam jangka pendek, akut atau kronis. Kronis itu udah lama, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kesepian akut tuh sehari 2 hari kok sepi ya gitu ya. Kemudian keluar dia main, bisa kemudian ditangani. Kesepian akut itu seperti stres ringan, kemudian dia bisa kemudian sembuh dengan sendirinya. Sebetulnya sebaliknya, kesepian yang kronis itu adalah kesepian yang udah jangka panjang. Itu mendasar itu. Berarti autobiografi dirinya ada sesuatu yang terjadi di masa lalu atau saat dia kecil dan lain sebagainya yang membuat dia kemudian punya rasa kesepian kronis itu, meskipun dia duduk beramai-ramai di sebuah lapangan bola yang lagi main gitu kan. Dia kesepian. Nah, ini buruk untuk tubuh karena tubuh itu merespon kesepian itu seperti sedang ada serangan infeksi yang sangat besar di tubuh kita. Jadi sistem imun kita campur aduk, ada yang turun, ada yang naik, karena sistem imun kita macam-macam ya. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, kemudian bingung, menimbulkan rasa yang tidak nyaman di tubuh kita, memunculkan gejala-gejala fisik yang tidak nyaman karena kita bicara kronis. Nah sekarang hubungan yang salah itu juga alostasis, load. Jadi dua-duanya alostasis sebenarnya. Dua-duanya alostasis, itu kantong itu. Kenapa? Karena tadi balik lagi tadi, hubungan kan harusnya membuat kita menemukan diri kita, membuat kita bisa tertawa, kemudian bisa menangis besoknya, tertawa lagi. Maksudnya itu keseimbangan. Hubungan yang sehat itu ya seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau di allostatic load, hubungan yang salah itu dia berada dalam tekanan yang sangat tinggi. Kalau diminta memilih nih secara biologis, ya kita mungkin tanya tubuh kita ya. Kalau diminta memilih, kalau menurut saya, pandangan saya pribadi sebagai orang yang memahami biologi, kesepian itu masih ada escape-nya. Kita masih bisa keluar rumah, kita masih bisa
mencari sesuatu yang bisa memutuskan kesepian kronis itu, mau perlu ke dokter juga bisa. Sekarang kalau hubungan yang salah, ke dokter mana kita? Iya. Lebih susah karena ada orang lain. Kalau sendiri mungkin Betul. masih ada kontrol sendiri gitu ya. Betul. Within Kalau control. sendiri, kontrol sendiri inilah yang mungkin bisa kita dorong. Tapi hubungan yang salah itu akan membuat kita terjebak di dalam siklus yang cukup berat. Iya. Setiap ketemu orangnya yang kita rasakan bukan gembira, bukan rasa yang tadi seimbang itu, tapi rasa yang berkecamuk yang kita nggak bisa keluar dari situ. Dan itu di dalam tubuh responnya sama persis dengan saat kita kesepian. Mungkin dalam konteks yang jauh lebih berat. Karena objeknya ada di depan kita. Iya. Jadi kan amarahnya kayak kasarannya gini, kita disuruh mematikan bara api, tapi bara apinya disiram bensin terus. Nyala terus kan. Iya. Make sense. Sementara kesepian, itu bara apinya nggak nyala-nyala. Ya kita bisa cari cara, keringkan dulu. Iya. Siram bensin terus gitu biar kita coba nyalakan. Kalau kesepian masih ada effort yang bisa kita lakukan. Tapi hubungan yang salah itu seperti bara yang menyala terus akhirnya membakar diri. Membakar diri dalam konteks biologis artinya membuat sel-sel di tubuh kita nggak bekerja dengan baik. Akhirnya gejala yang tadinya itu adalah gejala psikis menjadi gejala fisik. Psikosomatis Muncul ya, gitu psikosomatis muncul. Kalau psikosomatis sudah terlalu lama bisa jadi penyakit beneran. Iya. Karena stres yang kronis yang lama itu memang tidak baik untuk tubuh kita dan itu sudah dibuktikan secara saintifik. Oke. High risk high return ya jadinya. High risk high return. Ya. Oke. Gokil. Jadi satu hal yang berkaitan dengan biologi of love yang selama ini misunderstood. Ini pertanyaan terakhir. Yang orang sering salah paham perihal biology of love. Siapa yang salah paham? Yang nanya aja juga nggak ada. Ini pertanyaan apa sih? Yang salah paham kalau orang jatuh cinta tuh harusnya bikin senang terus. Itu salah paham. Jatuh cinta itu stres loh. Siapa bilang bikin senang terus? Jangan. Jadi saat kita memutuskan, ya teman-teman ya yang usianya masih muda nih yang mau jatuh cinta. Kalau kalian nanti memilih untuk jatuh cinta harus ingat jatuh cinta itu stres. Pertanyaannya bukan kok stres, tapi stres yang bagaimana kan gitu. Stresnya itu mengarah kemana? Stresnya harusnya membuat kalian menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya memang kan bahkan peribahasa pun ada, berenang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan, berakit-rakit ke hulu ya gitulah. Jadi lupa ya. Pokoknya yang itu, yang pokoknya berat-berat tuh no pain no gain. Iya. No pain no gain kan gitu. Jadi kalau mau saya pernah ketemu kakek saya sudah almarhum kira-kira 5 tahun yang lalu. Kemudian beliau kan usianya hampir 100. Wow. Jadi ya ditinggal Mbah Putri juga sudah cukup lama juga. Tapi kakek saya itu termasuk seseorang yang filosofis itu. Dia ngomong begini, "Nak, nanti kalau udah gede dipikir-pikir deh kalau mau punya pasangan itu, kalau Mbah itu dulu bilangnya kalau punya pasangan itu sebetulnya bukan ketika kalian masa muda, tapi ketika kalian sudah setua saya. Saya hidup sendiri, nggak ada Mbah. Rasa sepinya dan kemudian mengingat semua kenangan tentang nenek kamu itu kan gitu. Itu sangat berat sekali. Jadi kadangkala kalau teman-teman nih yang mau memutuskan untuk mau berpasangan atau tidak berpasangan, coba dipikirkan baik-baik gitu ya. Kembali ke apa itu namanya tadi, autobiografi dan juga makna autobiografis dan juga makna simboliknya. Coba dipikir nanti kalian pada usia 60, 70, 80 mau jadi orang seperti apa, mau hidup sendirikah, siapkah dengan itu? Itu kan harus dicentang di jawabannya. Terus pilihan seperti apa yang mau diambil dan pasangan seberapapun menyebalkan pasangan kalian di usia 20-an, 30-an, di usia 70, 80, jangan-jangan dia menjadi satu-satunya teman kita. Nah, mungkin itu jawaban yang ultimate itu Mas di situ. Mantap. Dari kebijaksanaan dari seorang kakek umur yang 100 tahun ini. Keren. Silakan ditutup Ibu. Oh, udah. Oke. Seru banget Mas Riza, thank you so much. Sama-sama. Udah sharing. Kita udah ngomongin mulai dari biologi, wanita, laki-laki, kemudian kita udah ngomongin cinta, relationship, manajemen, ekonomi, filosofi, udah pokoknya banyak banget gitu ya. Tapi hopefully teman-teman di sini kalaupun merasa stres, good. Semoga ini hormesis bukan alo ya, ingat bahwa ketika kita masuk ke dalam relationship kita perlu mempersiapkan diri lah, intinya gitu, bahwa
tidak hanya seindah yang dibayangkan, ada resiko-resiko, ada keseimbangan yang perlu dijaga. So check yourself, check your body juga. Mereka pasti akan ngasih tahu mana yang terbaik buat kita. So once again Mas Riza, thank you so much. Sama-sama, terima kasih sudah Dan diundang. kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Aku Anes. Aku Yaser. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.